Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, Klik tombol subscribe. karena subscribe itu Itu gratis. Dengan dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. hari. Ingat subscribe Subscribe itu gratis. gratis, gak ada Ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang berada di pinggiran kota Pamekasan, tepatnya di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Kami akan mewawancarai salah satu petani yang ada di Desa Tlesah ini. Langsung saja. Ini adalah Bapak Hafid, salah satu petani dari Desa Tlesah. Oke, langsung saja ke wawancaranya. Apa alasan Bapak menjadi petani padi? Yang pertama itu ini memang sudah turun-temurun dari mbak kakek bapak saya, itu yang pertama. Yang kedua memang kebetulan ada lahan, jadi lahan ini kalau tidak dimanfaatkan dengan betul jadikan emanen. Itu alasan saya jadi petani. Pertanyaan kedua, berapa biaya perawatan padi Bapak? Kalau masalah perawatan ini tergantung dari luasnya lahan. Habis itu tergantung juga dari masalah hama. Kalau hamanya sedikit, biaya dan kos untuk pengeluaran biaya ini sedikit. Paling yang dibutuhkan itu biaya masalah membadaknya, biaya tanamnya, terus biaya untuk membersihkan rumput itu 2 kali sampai panen. Itu aja. Berapa keuntungan yang Bapak raup setelah panen? Kalau masalah keuntungan ini dari dulu memang sama orang tua saya termasuk saya ini nggak pernah dijual, cuma dipakai sendiri selama sampai satu musim sampai musimnya lagi, kecuali memang kepepet baru ini dijual, disedep dulu baru dijual. Biasanya satu kantang, kalau di sini satu kantang ya, kalau biasanya kalau di kota itu per kilo, 1 kilo itu di sini ada 4 kantang. Itu satu kantangnya itu 30.000, jadi sekitaran ada yang 7,5 sampai 9.000 per kilonya, seperti itu. Apa saja yang Bapak gunakan untuk menyuburkan tanaman Bapak? Nah, kalau menyuburkan ini di samping kita kalau kemarau itu ada pupuk kandang sapi, kotoran sapi yang kering dari sini, nanti ditambah lagi dengan pupuk industri yang kemudian mulai dari urea, ZA atau Poska seperti itu. Butuh berapa bulan untuk panen? Kalau cepat tidak ada gangguan ini 3,5 bulan sampai 4 bulan itu sudah panen. Akan dikemanakan padi tersebut? Dijual atau dimakan sendiri? Dimakan sendiri untuk 1 tahun, lebihnya nanti bisa dijual untuk ganti bahan pokok kayak ikan, beli ikan seperti itu. Terusnya agak susah. Jika dijual kira-kira laku berapa? Tadi sudah saya bilang ini kalau per kilo 7.000 sampai 9.000 per kilonya. Apakah hasil panen Bapak cukup untuk memenuhi kebutuhan? Kalau kebutuhan untuk makan insya Allah cukup selama 1 tahun sampai dari panen sampai panen lagi, musim lagi. Masalah lauk pauk ya kita cari di penghasilan dari luar. Apa kendala Bapak selama menjadi petani padi? Nah, kendala ini agak lumayan. Yang pertama itu hama, yang kedua ini yang paling vital ini adalah masalah air, masalah irigasi air. Kalau sudah hampir panen kadang-kadang tak tumbuh seperti ini, nah, kadang seperti ini airnya habis kering. Jadi ini otomatis kan tumbuhnya tidak sempurna. Kadang gagal panen karena kekurangan air. Jadi kalau sudah gagal panen ya ini cuma diarit, dikasihkan sapi sama ternak. Seperti itu. Apa pengaruh cuaca bagi hasil panen Bapak? Kalau cuaca itu kalau hujannya lancar, tidak terus-menerus hujan, itu alhamdulillah banyak bagus. Atau mungkin jangan terlalu kemarau terus sampai kekurangan air, tidak hujan lama hujannya itu juga berpengaruh.
Jadi yang normal-normal itu yang bikin padi itu bagus. Dan biasanya kalau hujannya normal itu termasuk hama itu cuma sedikit. Hama-hama contohnya di sini kayak ilalang, kayak hampir sama dengan tongket, seperti itu. Itu yang sangat mempengaruhi dari padi. Bagaimana cara Bapak untuk membasmi hama yang menyerang tanaman Bapak? Cara membasminya ini seperti biasa, kita sudah konsultasi sama toko-toko yang jual masalah obat untuk padi ini. Biasanya dikasih dengan yang namanya Gisban atau Cakron. Pokoknya kita nanya ke tempat toko yang sudah menyediakan yang menjual masalah obat untuk hama padi. Kita tinggal menerapkan aja seperti itu. Apa kedepannya harapan Bapak untuk petani padi? Kalau ke depannya ini yang paling utama adalah irigasi air. Jadi saya minta atau kalau bisa itu atau mungkin dari lurah sendiri itu ada yang namanya irigasi air. Kalau di sini itu ada yang namanya irigasi air karena paling vital seperti itu. Mungkin semua tanaman di sini atau lahan-lahan ini semuanya akan ditanam terus, tidak ada yang namanya musiman. Jadi tiap tahun namen habis nanam padi, nanam apa seperti itu. Kenapa? Kendala yang paling utama di sini adalah air. Seperti itu. Terima kasih Pak Hafiz Ya, ya. karena telah meluangkan waktunya buat saya. Banyak airnya, kurang hamanya, kurang masalah air, irigasi ke depannya, semoga ada solusinya. Amin. Iya, sama-sama. Ya, langsung boleh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekian saja dari saya untuk wawancara pada sore kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila.